Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kayin, Pak Tony. Selamat pagi juga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan pembinaan melalui laboratorium pemerintahan desa. Dan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar topik yang luar biasa sekali dari Inspektorat Kabupaten Batang, peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan desa. Sebagai pengantar, barangkali Pak Ayin, luar biasa sekali bahwa saat ini alokasi dana desa dengan permasalahan-permasalahan yang luar biasa, tentunya dari proses siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus kita berikan semacam dukungan, evaluasi dan monitoring, termasuk kami yang ada di Permades dan tentunya menggandeng Inspektorat dalam hal ini dalam proses evaluasi pelaksanaannya di tingkat desa, bagaimana pelaporannya, pengadministrasiannya, sehingga kalau sedikit kami ilustrasikan peran dari pemerintah desa dengan segala kewenangannya, kepala desa harus seperti apa, sekretaris desa harus seperti apa, kaur dan sebagainya, ini nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Kayin Sarjana Hukum melalui peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan desa. Untuk itu kita dengarkan bersama oleh Bapak Kayin Sarjana Hukum dan Inspektorat Kabupaten Batang untuk menyampaikan beberapa hal tentang keuangan desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Pak Tony dari Permades dan Mas Ari, dan para pemirsa semua yang kami hormati, terkait dengan peran Inspektorat Kabupaten Batang dalam pengelolaan keuangan desa. Sebetulnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, pengawasan pengelolaan keuangan desa itu sudah terbagi, tertata menjadi ada 3 komponen, Mas, yang melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, pengawasan oleh APIP, yaitu aparat pengawas internal pemerintah seperti kita, dari pusat sampai daerah. Terus pengawasan oleh camat, kemudian yang berikutnya pengawasan oleh BPD, dan tidak kalah pentingnya pengawasan oleh masyarakat. Terkait dengan pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, kita dalam melakukan pengawasan khususnya tahun 2020 sampai sekarang itu kita masih fokus ke DIDI, pengelolaan DIDI. Itu sesuai dengan amanat dari pusat bahwa untuk pengelolaan DIDI itu kita cermati pelaksanaan dan permasalahannya. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, itu kita dalam melakukan pengawasan itu meliputi review, kemudian monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan. Terkait dengan pengawasan untuk tahun 2022 kemarin kita mulai awal kita melakukan monef pengelolaan aset desa. Aset desa kita sudah mulai, dan yang terakhir kita melakukan monef terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan salah satu tugas camat di bidang pengawasan, kita juga kemarin di bulan-bulan awal kita juga mengevaluasi pelaksanaan tugas camat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali pengawasan yang dilakukan untuk pengelolaan keuangan desa. Pada prinsipnya untuk pengelolaan keuangan desa itu permasalahan yang sering muncul itu didasari pada pemisahan kewenangan dari tugas yang ada di desa itu. Betul. Ya, itu seringkali terjadi pada saat pelaksanaan desa itu tidak memisahkan kewenangan dari mulai dari pengelolaannya, kebijakan, kemudian tugas-tugas PKA, kemudian tugas-tugas verifikasi seperti apa,
dan tugas-tugas bendahara itu seperti apa. Jadi kadangkala ada yang istilahnya kalau dalam manajemen itu ada yang model borongan. Borongan ya, borongan dikelola sendiri. Itu ada beberapa desa yang pernah kemarin kita temui seperti itu. Yaitu untuk itu kita tidak bosan-bosannya selaku aparat pengawas melakukan tugas seperti mengingatkan dan lain sebagainya. Itu untuk kebijakan itu kita laksanakan sebelum pengelolaan keuangan itu tidak berantakan dan terjadi kesalahan yang lebih fatal. Kalau kita yang memeriksa biasanya kan kita masih istilahnya ada pemahaman untuk bisa memiliki dan sebagainya. Tapi kalau sudah itu di temuan di aparat pengawasan yang lain itu malah repot, Pak. Sementara hanya itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih jauh kita lebih saling sharing diskusi terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kayin, luar biasa sekali hari ini materi topiknya. Memang terkait dengan masalah pengawasan keuangan ini mau tidak mau karena sebenarnya pengawasan itu sudah luar biasa berlapis-lapisnya Pak ya. Baik inspektorat, baik kami yang ada di Permades, baik mungkin dari BPD, langsung pengawasan melekat dari masyarakat sendiri. Namun memang kadang permasalahan-permasalahan administrasi itu kadang seperti biasa Pak. Permasalahannya berulang-ulang saja kejadiannya. Administrasinya mungkin tadi disampaikan kewenangan yang kadang non tidak pas sesuai dengan semestinya. Tugas pokok fungsi dari mungkin bendahara seperti apa, kadar seperti apa, sekretaris seperti apa, sehingga kadang nuansa ini menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang harus mau tidak mau menjadi sebuah pemahaman kita bersama agar permasalahan-permasalahan tidak terulang kembali. Barangkali mungkin Pak Sekretaris, Pak Tony, ada hal-hal mungkin yang harus kita bahas bersama. Barangkali ada topik apa nih Pak Tony, permasalahan-permasalahan yang sudah kita temui di lapangan. Monggo Pak Tony. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kayin dan Inspektorat serta sahabat desa semuanya. Alhamdulillah kita pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang sehat semuanya. Saya senang ketika dalam tanda kutip semuanya itu saling support, saling sokong dan saling mengingat. Dan terutama di hari ini kita kedatangan inspektorat. Kalau kami itu sering banget membaca hasil dari LHP yang diberikan sebagai tembusan dari inspektorat. Dan memang kalau saya mengamati sekilas ya temuan-temuannya itu ya hampir sama semuanya setiap saat. Berulang terus. Jadi dalam masalah ini kalau saya boleh mengatakan kepada sahabat desa semuanya, ibaratnya itu kan semuanya dimulai dari sampean. Dimulai dari sampean desa, aparat dalam tanda kutip aparat pemerintah desa. Karena yang memiliki subjek pekerjaan dan sebagainya dari jenengan, artinya subjek jenengan, objeknya jenengan. Terus kemudian ketika juga hasilnya juga akan yang bermanfaat pertama adalah jenengan bersama. Dan juga ketika nanti ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan yang kena dampak juga jenengan. Artinya semuanya sebenarnya tergantung dari jenengan sendiri, bukan dari inspektorat, bukan dari kami, apalagi dari yang lain. Tadi sampaikan oleh Pak Kayin, pengawasan itu kan macam-macam ya. Ada pengawasan internal dan eksternal dan pengawasan masyarakat. Kalau sekarang ini kan menjadi sangat marak ketika hal-hal yang dirasakan oleh aparat pemerintahan desa dalam tanda kutip dampak dari perjalanan yang mereka lakukan itu justru diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh eksternal dan masyarakat. Bahkan sekarang itu kalau saya ketemu kades-kades itu rata-rata ngeluh semuanya. Saya jarang ketemu kades yang di sini bahwa perjalanan pemerintah senang menyenangkan, nggak ada. Semuanya pusing semuanya. Semuanya pusing semuanya. Dan pusing itu terutama
karena sekarang kan era keterbukaan publik yang luar Ya, biasa kayaknya. betul. Era WA, era terutama WA dan Facebook ini. Betul. Sehingga dalam tanda itu pengawasan masyarakat itu luar biasa kenceng dan bahkan lebih tajam daripada inspektorat asalnya. Lebih tajam. Karena kalau pengawasan eksternal itu sudah nggak ada dalam tanda kebijaksanaan atau permainan lagi, langsung tembak saja, tembak saja. Makanya dalam tanda kutip di kesempatan ini mungkin hal-hal yang utama kayaknya temuan-temuan utama yang selalu berulang itu caranya biar dari aparat desa itu bisa tidak mengulangi lagi. Memang salah satu hal lagi yang menjadi penyebab itu karena ya, sampaikan tadi Pak Kayen. Ya. Kalau istilahnya borongan atau ekstrimnya di luar itu kayak pedagang bakso, bikin bakso sendiri, jual sendiri, uangnya diterima sendiri. Betul. Tapi SPJ-nya nggak ada. Kalau jual bakso kemudian sendiri kan nggak ada SPJ, ya kan? Nah ini terutama di sini. Nanti monggo sih dari teman-teman termasuk kemudian semuanya sahabat desa. Nanti tolong ditekankan Pak Kayen. Jadi temuan umum yang selalu berulang itu apa saja. Terus kemudian utamanya adalah pembagian kewenangan. Pak Kades ojo karena menganggap bahwa semuanya itu kewenangannya sampean, terus kemudian ditangani sendiri semuanya. Betul. Nggak bisa. Nek mumpuni nggak apa-apa, sekalipun mumpuni aja nggak boleh, karena harus memposisikan dalam tanda kutip di dalam sebuah lembaga itu mesti ada namanya struktur organisasi. Di desa berarti ada Pak Kades, fungsikan sebagaimana Kades yang menjadi kewenangan dan tugas pokok fungsinya. Pak Sekdes juga sama. Terus kemudian kaur keuangan dan sebagainya. Cuma kan permasalahannya begini Mas Kayen. Nek Pak Cari orang mampu. Nah, orang mampu itu kan bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena memang kemampuannya, terus bisa jadi nyun sewu karena beler. Nah, ini harus bagaimana. Juga sama ketika di tingkat ada kaur keuangan, ada kaur kesra yang menjadi TPK yang ngurusi keuangan, ternyata mereka justru yang menjadi penyebab mungkin karena tidak mampu IT dan sebagainya. Terus ini langkah inspektorat itu yang terbaik gimana nih Mas Kayen? Matur nuwun sekali Pak, saya luar biasa Pak. Monggo Pak Kayen. Terima kasih. Untuk antisipasi betulnya kita tidak bosan-bosannya untuk dalam tanda kutip untuk ngileki Mas. Ngileki tiap kita melakukan monitoring, evaluasi dan lain sebagainya, kita kedepankan unsur pembinaan kepada desa. Terkait dengan itu yang tadi panjenengan katakan bahwa temuan-temuannya berulang, memang seperti itu Pak. Karena biasanya pada saat kita melakukan monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan, itu tugas-tugas mereka itu dijalankan Mas. Ya. Tapi setelah itu konsistensi dari tugas-tugas itu tidak pernah dilaksanakan. Ya, seperti itu. Untuk titik kritis tentang khusus pengelolaan keuangan, kita kemarin sudah memetakan terkait dengan poin-poin apa sih yang masih perlu pencermatan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Titik kritisnya itu adalah bukti dukung yang sering tidak lengkap. Pada saat kita ke sana, kita minta SPJ, ada yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang belum dibuat sama sekali. Untuk yang siap, itu malah unsur-unsurnya yang perlu dilengkapi di dalam pengelolaan SPJ itu belum dilengkapi, ya. Masih A2, kemudian bukti kwitansi itu belum dilengkapi, itu ya berarti kan bukti SPJ tidak lengkap. Kemudian ada bukti yang fiktif, ya, ada seperti itu. Kemudian pajak ada yang kurang pungut maupun ada pajak yang malah belum terpungut. Ya. Terkait dengan itu kemarin kita melakukan
pembinaan terkait dengan itu, karena pada saat kita ke sana dari bendahara menyatakan bahwa saya memang belum pernah belum tahu karena kalau itu dipungut pajak. Kemarin kita sempat berdebat kaitannya dengan itu, dan untuk itu kita mengambil kebijakan terkait dengan itu. Nanti untuk ke depan perlu adanya peningkatan SDM di masing-masing desa. Terus bukti yang tidak relevan dan ada upaya untuk menghindari pajak dengan memecah-memecah itu. Oh, ya, ya itu seperti itu. Kondisinya seperti itu. Kemudian di bendara sendiri kemarin kita juga melihat ada yang masih memegang tunai lebih dari ketentuan. Ya. Bahkan ada pernah bendahara yang walaupun tupoksinya bukan memegang uang, tapi uang tidak dipegang bendahara, malah dipegang oleh Pak Kades. Pak Lurahnya. Seperti itu. Terkait dengan itu memang kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada desa untuk selalu tertib administrasi, dan mungkin untuk peningkatan SDM dan lain sebagainya, untuk Bapak Masdes selaku instansi yang membina sering-seringlah melakukan pembinaan dan melakukan sosialisasi kepada aparat di desa. Nggih, matur nuwun sekali Pak Ayen, luar biasa nggih. Memang ini merupakan sebuah sinergitas kami, baik itu mungkin dari unsur inspektorat ataupun mungkin kemarin kami juga bersama dengan kantor pajak juga Bapak. Seperti apa yang telah disampaikan tadi, memang terkait dengan masalah barangkali ketidaktahuan desa, apakah itu dipungut pajak, persentasenya berapa, sambil barangkali mungkin ada beberapa yang harusnya gelondong ketika ada semacam pengadaan, harus ada semacam pajak, tetapi hanya dipecah. Ini sebenarnya permasalahan-permasalahan itu kalau kita melihat kondisi real yang ada di desa, hanya langkahnya seperti apa Pak untuk mengantisipasi hal itu dari mungkin panjenengan selaku pimpinan inspektorat itu Bapak? Langkah yang kami laksanakan ya tetap sesuai dengan aturan bahwa itu harus dipungut pajak, ya kita tetap bendahara selaku kewajiban untuk memungut pajak ya harus melakukan pemungutan pajak dan harus disetor ke kas negara. Oke, barangkali apalagi mungkin Pak Asek yang terjadi di desa itu? Ya banyak sekali sih ya, banyak sekali sebenarnya. Saya kembali ketika kita melihat hal-hal yang berulang-ulang ya, barangkali untuk dimulai tahun ini atau ke depan itu entah di pertengahan atau akhir tahun, kan setiap tahun kan mesti ada perjalanan baik pemeriksaan reguler maupun reses ada, khusus untuk desa. Jadi barangkali ada sebuah kayak kesimpulan di akhir tahun, kayak rekap. Setelah dari hasil perjalanan 1 tahun ada reguler maupun khusus itu, ini desa yang dalam tanda kutip SBT-nya nggak teratur dan tidak teratur. Terus kemudian yang tidak teratur karena apa, lurahnya atau perangkatnya atau apanya yang bermasalah. Kalau ada konklusi seperti itu, barangkali juga ada semacam di akhir tahun yang ketika pengelolaan keuangannya baik diberi kayak semacam penghargaan. Nah, ya dalam terminal tidak usah bantu uang, tapi bisa bentuknya adalah kayak sertifikat dari bupati. Dan juga sebenarnya ketika untuk yang dalam tanda catatan yang dalam tanda kutip SPJ tidak digarap, terus kemudian SPJ tidak digarap karena apa, itu juga bisa menjadi perhatian bupati sekalian, sehingga jika dimungkinkan Pak Bupati sendiri yang bisa membuat teguran kepada mereka, karena selama ini hasil dari inspektorat kan kayaknya kan hanya masih berupa LHP yang diserahkan kepada desa, terus kemudian juga ditembusi, kan hanya itu saja. Tapi sebuah konklusi secara umum dalam tiap akhir tahun itu kayaknya kan belum ada. Barangkali itu bisa menjadi sebuah yang pertama jelas laporan kepada bupati tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Yang kedua juga biar tahu juga, termasuk dari kami kan
Kami jujur Pak Kayen ya, sering banget mendapat informasi tentang desa itu dari grup WA maupun dari WA dari masyarakat, terutama dari LSM, kami sering banget. Jadi kita tidak tahu karena ya ini saya Dismades, inspektorat itu kan personelnya kan terbatas. Kita nggak bisa tiap saat menjangkau. Ya mungkin juga untuk ke depan karena ada pembinaan camat ya, ada pembicaraan. Kami nggak tahu sejauh mana yang dilakukan oleh camat karena tidak semua camat itu juga ketika melakukan pembinaan ada tembusan ke kami, termasuk barangkali juga ke inspektor. Memang ada juga beberapa camat yang memberikan laporan ketika melaksanakan pengawasan atau monitor dan sebagainya ada tembusan kami. Tapi kan tidak semua. Barangkali juga di blok depan entah bersama boleh dari menjadi sebuah kegiatan oleh inspektorat atau dari kami atau dari bupati sekalian. Nanti khusus kayak mana pembekalan untuk camat maupun perangkat kecamatan tentang kewenangan tentang pengawasan terhadap desa, termasuk kemudian kayak menjadi SOP-nya. Ketika camat melakukan pembinaan ke desa, ada laporan satu disimpan sendiri, terus kemudian yang kedua ditembuskan ke inspektorat, di inspektorat ke bupati, ke Dismades. Sehingga dalam tanda kutip, kalau camat saya yakin kan jangkauannya lebih kecil, karena apalagi kalau untuk beberapa kecamatan baru, paling kan jangkauannya 10 desa, 12 desa, karena kan dalam 1 tahun mesti terjangkau semuanya. Tapi kalau kita di kabupaten Dismades dan inspektor kan nggak bisa menjangkau semuanya kan. Betul. Belum lagi karena kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab. Memang proses ini harus dilakukan bersama-sama. Kita tidak bisa mengandalkan inspektorat saja, juga tidak bisa mengandalkan kami karena kebetulan meskipun kami itu jadi koordinator desa, kami jangan dianggap seperti malaikat yang bisa menjangkau semuanya. Termasuk pembinaan Pak saya. Pembinaan itu kami itu sebenarnya tahu banget tentang kekurangan mereka, salah satunya karena kurangnya sosialisasi atau pembinaan, tapi juga keterbatasan kami juga. Makanya saya ketika kemarin dengan Bu Alfia itu saya seneng kepingin untuk diteruskan kembali ketika kemarin kita ada kayak sosialisasi tentang keuangan desa yang bareng-bareng itu loh saya. Yang karena dulu itu kan karena tindak lanjut dari KPK. Tapi kan akhirnya bisa des setiap desa semua kena. Dan kita bareng-bareng tahu semuanya. Bahkan mohon maaf, kita akhirnya bisa tahu personil Kades ini kayak apa kan sampai seperti itu. Nah barangkali untuk tahun depan itu digawang dari inspektorat kita mulai lagi Pak Kayen bareng-bareng. Nah itu kan akhirnya meskipun tidak detail, tapi minimal kita sudah tahu kulitnya pengelolaan keuangan desa itu kayak apa. Dan yang kedua juga perlu kami sampaikan kepada sahabat desa semuanya, tahun ini itu salah satu tugas dari inspektorat kan ada review ya. Kita ada review UPK. Nah, UPK itu sudah dilaksanakan malah kemarin. Sudah selesai ya? Selesai. Perlu kami informasikan sekilas saja bahwa UPK itu ex-PNPM dulu namanya SPP, simpan pinjam kelompok perempuan. Dan ini adalah sebenarnya kalau secara itu kan milik semua desa di setiap kecamatan. Nah ini kebetulan karena ada review dalam rangka karena ada surat dari Kementerian Desa yang mengharuskan UPK menjadi BUMDes bersama. Ini Pak Kades suatu ketika juga harus tahu tentang keberadaan UPK dan barangkali nanti ada tindak lanjut sosialisasi ya, ada. Hasil review ini ya, sosialisasi review. Kita bareng-bareng yang mungkin dari yang terakhir dari kami aja nih. Saya ulangi lagi, semua itu terserah jenengan. Mau baik, mau tidak baik, mau suasana jadi enak, tidak enak, sampean dewek. Dari sampean, oleh sampean, untuk sampean, dan yang bertanggung jawab atau juga menerima akibat juga sampean. Tinggal milih berdampak baik atau berdampak tidak baik. Saya di Dismades dalam tanda kutip jelas kami personel kurang,
anggaran terbatas, juga di samping itu ada tugas-tugas lain yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga kami tidak bisa jangkau seluruh kades dalam setahunnya. Barangkali juga sama Mas Hernya, inspektorat juga harus tidak hanya mikir desa, juga mikir OPD, juga mikir juga diri sendiri juga kan. Jadi kami di Kabupaten Batang itu dalam tanda hanya melakukan sebagaimana yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa lebih banyak himbauan Pak Kayin ya. Dan ke depan sebagaimana saya tekankan lagi, tahun depan saya berharap inspektor dengan kami bisa bareng-bareng ke 15 kecamatan, kita des satu-satu. Syukur-syukur dalam setiap tahun itu nggak sekali Pak Kayin, bisa di tengah maupun di akhir. Karena di akhir, kalau di tengah paling gampang yo itu anggaran penetapan, kalau di akhir berarti penetapan dan perubahan secara total. Sehingga ke depan itu barangkali ada kesalahan dari desa, ada kekurangan desa itu yang menemukan itu kami, bukan orang luar, apalagi sampai ke eksternal dalam tanda kutip APH ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih Pak Kayin. Bentar, saya mau menjawab panjenengan terkait dengan tadi kita sebetulnya kita tiap tahun itu rutin Mas memaparkan temuan-temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan selama 1 tahun itu dalam bentuk larwasda, laporan pengawasan daerah. Itu tiap tahun, dan mungkin nanti tahun ini mungkin akan dilaksanakan bulan-bulan akhir ini Pak. Larwasda itu kan bentuknya kan sifatnya kan global ya, artinya baik desa maupun itu tidak lanjut yang telah dilaksanakan maupun yang belum. Artinya kan saya ulang kembali, kalau larwasda itu kan sifatnya kan umum. Yang saya tadi sampaikan sebenarnya kan barangkali ada catatan tersendiri khusus untuk desa. Kalau di catatan sudah rampung, kita tidak memaparkan itu, tapi dan yang dipaparkan adalah temuan ataupun yang dilanjuti ya. Terus dari kita juga memberi reward berupa plakat piagam penghargaan untuk desa-desa yang tercepat yang sudah rampung, yang sudah selesai melakukan tidak lanjutnya itu. Matur nuwun sekali Pak Kayin, Pak Tony, luar biasa sekali refleksi tadi yang disampaikan oleh Pak Tony. Memang harap depan ada sebuah sinergi yang mau tidak mau ada semacam komunikasi yang baik, gelar pengawasan bersama yang sudah dilakukan waktu pas kemarin apel SPJ itu luar biasa dengan hasil-hasil maksimal, temuan-temuan yang tentunya harus kita tindak lanjuti. Namun tadi saya tertarik sekali Pak, biasanya keuangan desa itu melekat dengan aset desa juga. Dari apa yang telah disampaikan Pak Kayin waktu pas kemarin monitoring itu, sempat kemarin komunikasi dengan kami juga. Kira-kira laporan aset desa yang seperti apa, temuan-temuan yang seperti apa yang harus kami tidak lanjuti Pak? Karena kebetulan beberapa waktu-waktu pas panjenengan monitoring itu kami juga berharap ayo bareng-bareng seperti yang disampaikan Pak Sekretaris tadi itu. Cuman karena alhamdulillah beliau sudah mengawali duluan, sehingga memang harapan kami sebagai evaluasi kami yang ada di Permades, keuangan dan aset desa, aset desa yang belum tersentuh. Monggo Bapak. Kaitannya dengan aset desa, kemarin memang kita melakukan monitoring dan evaluasi Mas. Kita dari Irban, dari bidang sudah melakukan evaluasi, terus kita melaporkan ke sekretariat. Jadi nanti di sekretariat mungkin akan direkap secara keseluruhan dan akan dilaporkan ke Bapak Bupati. Melalui HP itu itu. Ya, tapi kan kalau aset itu kan permasalahan barangkali kan berbeda. Yang sama begini, yang dilakukan oleh inspektor itu mohon maaf lagi, itu kan karena kemarin tidak lanjut dari KPK ya. Sedangkan kita kan baru saja sosialisasi Sipades. Betul. Saya yakin kan isinya pasti berbeda. Sehingga dalam tanda kutip yang dilakukan inspektor itu sebagai kayak pembuka. Tapi pada intinya adalah Sipades. Jadi tentang aset itu kesimpulannya di Sipades. Kalau Sipades clear, ya clear juga inspektorat. Karena dari hasil inspektorat sebenarnya bahan yang masuk ke Sipades. Sedangkan tidak semua yang dilaporkan inspektorat adalah semua aset desa, saya yakin belum semuanya. Malah pada saat kita melakukan evaluasi dan monitoring itu banyak sekali aset desa yang belum dicatat itu kemarin. Kita rekomendasi seperti itu supaya mencatat dan rata-rata yang disampaikan yang terlihat
tanah, terus kemudian gedung, terus kemudian komputer, dan sedangkan jalan saya kira jalan kan jarang yang. Nah, makanya dalam tanda kutip di Sipades kan detail. Makanya dalam tanda kutip tentang aset itu sebenarnya kalau saya katakan yang dilakukan Inspektorat pembuka. Ketika desa-desa dari Yayasan Inspektorat punya gambar, punya kayak catatan dulu. Tapi intinya ketika Sipades bisa terisi dengan baik, selesai. Oke, terima kasih Pak Sek, luar biasa sekali. Mungkin ada pesan terakhir yang disampaikan kaitan masalah ini, Bapak? Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, monggo kita sama-sama belajar regulasi, belajar aturan, dan untuk prakteknya sesuai dengan tupoksi masing-masing pemisahan tugas itu. Terus untuk pengerjaan administrasi itu mohon untuk secara rutin dilaksanakan, jangan hanya pada saat kita ke desa administrasi dikerjakan, setelah kita tidak mengawasi lagi administrasi tidak dikerjakan. Terkait dengan tugas-tugas camat kemarin sudah kita mengingatkan di Mones Camat, sebetulnya banyak sekali tugas-tugas yang perlu dilaksanakan camat, dari Permendagri nomor 46 tahun 2016, kemudian PP nomor 43 tahun 2014, itu ada tugas-tugas yang sebetulnya perlu dilaksanakan camat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Oke, matur nuwun Pak Yin, Pak Tony, luar biasa sekali pembicaraan kecil, santai, tetapi harapan kami Sobat Desa bisa menjadikan semacam refleksi kita bersama. Karena memang kalau kita tidak mengawali dari sekarang, mau kapan lagi? Karena yang namanya administrasi desa, keuangan desa, aset desa, itu menjadi tanggung jawab kita ketika kita dalam proses bermasalah, ketika kita ada semacam administrasi yang belum terlaksanakan, ketika ada semacam hal-hal yang harus kita belum sempat membukukan. Ini menjadi sebuah catatan yang mau tidak mau, oke, kalau seandainya mungkin dari Inspektorat harus batas mungkin pembinaan. Tapi kalau sudah eksternal, baik itu LSM ataupun mungkin masyarakat yang tiba-tiba langsung share, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang tentunya menjadi semacam hal-hal yang harus kita sikapi secara arif dan bijaksana. Tentunya kami berharap lewat kegiatan laboratorium pemerintahan desa ini, kita berharap ada sebuah perubahan mindset, perubahan perilaku, perubahan kebiasaan-kebiasaan, pola-pola lama. Sehingga harapan kami jangan membiasakan yang terbiasa, tetapi harus membiasakan yang benar. Kalau kita sudah membiasakan yang benar, jelas regulasi, aturan yang sudah kita konsepkan melalui aturan-aturan dan mekanisme bisa kita laksanakan. Harapan kami tentunya proses perencanaan, pelaksanaan tata pemerintahan dan pelaporan yang baik itu tentunya akan menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal, menjadi administrasi desa yang tertib. Dan harapan kami ke depan, mari kita awali pemerintahan desa ini yang baik, pemerintahan yang akuntabel, sehingga permasalahan-permasalahan hukum yang ada di desa bisa kita minimalisir. Itu dari kami. Terima kasih Pak Yen, terima kasih Pak Tony, dan sukses untuk Sobat Desa. Kami ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.